Pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002, Pulau Bali di Indonesia diguncang oleh serangkaian ledakan bom besar yang dikenal dengan sebutan Bom Bali 1. Insiden ini terjadi sekitar pukul 23.05 sampai 23.15 WITA di sejumlah lokasi ramai di Kuta dan Denpasar, yaitu tempat hiburan malam dan pusat turis internasional. Bom Bali terjadi di 3 titik utama, yaitu di Pedis Pub Jalan Legian Kuta Sari Club sekitar 5 meter dari Pedis Pub, dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di daerah Renon dan Pasar. Dua bom pertama meledak hampir bersamaan di kawasan hiburan malam yang padat turis asing. Bom ketiga terjadi beberapa menit kemudian di Renon, namun tidak sebanyak korban jiwa dibanding di Kuta. Kondisi pada saat itu sangat kacau. Ledakan dahsyat menghancurkan bangunan, memecahkan kaca toko dan hotel dalam radius sekitar 1 kilometer, serta menimbulkan kebakaran hebat. Banyak korban yang panik, terluka parah, dan penduduk lokal serta wisatawan berusaha menyelamatkan diri di tengah kepungan asap dan puing-puing reruntuhan. Tragedi ini merupakan salah satu aksi teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Tercatat sekitar 202 orang tewas, mayoritas adalah warga negara asing, terutama warga negara Australia, termasuk juga puluhan warga negara Indonesia. Korban luka-luka sekitar 209 orang. Pasca ledakan, polisi Indonesia dibantu oleh tim forensik internasional termasuk dari Australia melakukan identifikasi jenazah dan olah tempat kejadian perkara. Pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi gabungan untuk menangkap pelaku dan mengungkap jaringan di balik aksi tersebut. Insiden ini mengguncang industri pariwisata Bali dan citra keamanan Indonesia secara global, hingga mendorong perubahan besar dalam kebijakan pemberantasan terorisme di tanah air. Para pelaku dan jaringan teror pelaku utama tragedi bom Bali 2002 adalah bagian dari kelompok teroris Jemaah Islamiyah atau JI yang memiliki hubungan ideologis dengan Al-Qaeda. Berikut susunan pelaku dalam kejadian tersebut. Pelaku utama yang ditangkap ada Amrozi bin Hanur Hashim, salah satu perencana utama. Imam Samudra atau Abdul Aziz yang berperan sebagai komandan lapangan. Ali Gufron atau Muklas terlibat dalam perencanaan. Ali Imron membantu merakit dan mengangkut bom. Mubarok alias Utomo Pamungkas dan Suranto alias Abdul Goni atau Umar atau Wayan terlibat sebagai anggota jaringan. Pelaku lain yang tewas atau terlibat yaitu ada Dul Matin yang diduga pembuat dan pemicu bom tewas dalam operasi polisi. Ada juga Dr. Azhari bin Husin yang berperan sebagai ahli bahan peledak tewas saat pengepungan. Dan ada Nurdin M. Top yang dikenal sebagai otak di balik beberapa aksi teroris di Indonesia atau bisa juga tidak terlibat langsung di TKP Bali tetapi terkait dalam jaringan yang lebih luas. Setelah ditangkap, para terdakwa menjalani persidangan terorisme di Indonesia. Amrozi bin Hanur Hashim dijatuhi hukuman mati. Imam Samudra dijatuhi hukuman mati. Ali Gufron atau Muklas dijatuhi hukuman mati. Ali Imron dijatuhi penjara seumur hidup. Mubarok dan Suranto dijatuhi hukuman penjara. Ketiga terpidana mati, Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas, dieksekusi dengan tembakan pada November 2008 setelah melakukan serangkaian proses hukum dan upaya banding. Sedangkan untuk Ali Imron, ia masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Dan untuk Mubarok dan Suranto, mereka menjalani masa hukuman penjara sesuai vonis. Dan ada Umar Patek yang terlibat dalam perakitan dan persiapan bom meskipun tidak disebut sebagai terdakwa utama di pengadilan awal. Umar Patek ditangkap belakangan dan dipenjara selama 20 tahun sejak tahun 2012. Patek kemudian bebas pada tahun 2022 setelah mendapatkan parole, meskipun pembebasannya memicu kontroversi. Setelah itu, Patek memulai usaha kopi di Surabaya, mencoba menata hidup baru dan berkontribusi pada komunitas serta dukungan korban. Selain itu, ada juga nama Ridwan Isamuddin atau Hambali, tokoh JI yang diduga sebagai mastermind jaringan teror, termasuk bom Bali. Telah ditahan oleh Amerika Serikat di Guantanamo Bay sejak tahun 2006. Indonesia pernah mempertimbangkan langkah repatriasi, namun kasusnya masih kompleks karena aspek hukum internasional. Bom Bali 2002 menandai perubahan besar dalam upaya Indonesia memberantas terorisme dan memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan ekstremisme. Selain perubahan kebijakan hukum, tragedi ini juga tertanam kuat dalam ingatan masyarakat sebagai peringatan atas dampak kekerasan dan pentingnya solidaritas di masa sulit.